Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ekonomi dan kebijakan pengendalian polusi dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Alia Erlina Afifah sebagai pemateri 1, yang kedua Anissa Aulia Fitriani sebagai pemateri 2, yang ketiga Febri Nurul Cahaya yaitu saya sendiri sebagai pemateri 3 dan sekaligus moderator, dan yang keempat yaitu Yesi Badriatul Fadila sebagai pemateri 4. Selanjutnya yaitu dengan submateri yang pertama tipe polusi implikasi ekonomi dan lingkungan, yang kedua instrumen kebijakan pengendalian polusi, yang ketiga implikasi ekonomi pengendalian polusi, dan yang keempat yaitu kebijakan pengendalian polusi internasional dan global. Baiklah, materi 1 akan disampaikan oleh Alia. Kepada Alia disilahkan. Tipe polusi inflasi ekonomi dan lingkungan. Masalah lingkungan ekonomi dan sistem lingkungan mempunyai kapasitas alami untuk menyerap polusi atau limbah yang kembali ke permukaan bumi dengan intensitas yang sangat melampaui kapasitas lingkungan yang menyebabkan terjadinya dampak lingkungan. Fiel menjelaskan emisi atau polusi menyebabkan perubahan dalam tingkat ambisi dan tingkat ambien dari kualitas lingkungan yang kemudian mengakibatkan kerusakan pada manusia dan non-manusia. Kerusakan lingkungan juga terkait dengan nilai-nilai manusia yang tidak mempunyai preferensi yang jelas terhadap semua kemungkinan hasil dari interaksi ekonomi dan lingkungan. Berikut ini tipe-tipe polusinya. 1. Tipe polutan berdasarkan akumulasi tidaknya. Kemampuan lingkungan untuk menyerap emisi dari aktivitas ekonomi mempengaruhi seberapa besar terjadinya akumulasi polutan dan lingkungan. Tipe polusi seperti ini juga bisa disebut dengan limbah atau polusi yang terurai, di mana melalui satu proses kimia dan biologi polutan seperti ini bisa diuraikan atau diserap oleh senyawa konstituen yang mungkin mempunyai ancaman yang kecil atau tidak ada sama sekali terhadap lingkungan. Kedua, tipe polutan berdasarkan dampak spesialnya. Polutan bisa dibedakan oleh zona dampak yang ditimbulkan sebagai polutan lokal dan polutan regional. Polutan lokal adalah kerusakan yang ditimbulkan hanya berada sekitar sumber emisi, sedangkan polutan regional memberikan dampak yang lebih meluas dari sumber emisi, tapi tidak selalu terpisah atau tidak berhubungan karena pada kasus-kasus polutan tertentu seperti sulfur oksida dan nitrogen oksida merupakan polutan lokal sekaligus regional. 3. Tipe polutan berdasarkan tingkat bahayanya. Polutan tipe tersebut perlu perhatian yang serius karena dapat menyebabkan risiko kecelakaan yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia yang terlokalisasi. Keempat, tipe polutan berdasarkan bergerak tidaknya. Polutan dari sumber yang bergerak sangat ditentukan oleh mobilitas sumber, jumlah kendaraan yang terlibat
dan peran mobil dalam gaya hidup masyarakat. 5. Tipe polutan berdasarkan jelas tidaknya sumber. Bisa dibedakan dalam dua kategori, yaitu polutan yang jelas sumbernya dan polutan yang tidak jelas sumbernya. Misalnya emisi sulfur dioksida yang keluar pembangkit listrik yang bisa diidentifikasi dengan jelas. 6. Tipe polutan berdasarkan berlanjut tidaknya emisi. Dilihat dari berlanjut tidaknya emisi atau polutan, maka dikenal emisi atau polutan yang berlanjut dan emisi atau polutan yang berlanjut atau tidak teratur. Baik, baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alia. Untuk materi kedua, yaitu akan disampaikan oleh Anissa. Kepada Anissa, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kedua, instrumen kebijakan pengendalian polusi. Dari suatu perspektif kebijakan, memperbaiki kualitas lingkungan bisa dilakukan melalui intervensi yang efektif. Kalau dikaji dari banyak literatur sekarang ini, pusat perhatian mengacu kepada intervensi yang hemat biaya, misalnya perbandingan instrumen regulasi atau hukum dan instrumen ekonomi atau finansial yang bisa mengurangi polusi. Ada dua tipe instrumen yang bisa digunakan untuk memenuhi tujuan tersebut, yaitu yang pertama, instrumen langsung atau direct charge dalam berbagai bentuk, seperti emisi, izin yang bisa diperdagangkan, sistem deposit dan pembayaran kembali, regulasi emisi, dan badan regulasi pembiayaan untuk purifikasi, pembersihan, pembuangan limbah, dan penegakan. Yang kedua, instrumen tidak langsung atau indirect instrument dalam berbagai bentuk seperti pajak dan subsidi input-output, subsidi substitusi, input pengendalian polusi, regulasi peralatan dan proses-proses, dan pengembangan teknologi bersih. Next. Selain itu, untuk mencapai target pengurangan polusi seperti yang diinginkan, ada dua tipe target pengurangan polusi yang harus dicapai, yaitu yang pertama, target reduksi dari output emisi satu lintas rangkaian set penghasil emisi atau discharge tentu. Kedua, target peningkatan dalam batas satu standar quality lingkungan atau ambient environmental quality, misalnya dalam parameter kualitas air, BOD, dan lain-lain. Ada tiga pendekatan utama dalam kebijakan pengendalian polusi yang berkembang saat ini, yaitu yang pertama, pendekatan hukum. Pendekatan historis untuk pengendalian polusi pada dasarnya adalah menggunakan standar emisi atau emission standard sebagai suatu pendekatan hukum atau komando dan kendali. Bagi polutan konvensional, menentukan standar kualitas udara dan air yang diinginkan atau ambient air quality standard adalah hal penting. Standar ini menetapkan batas tertinggi untuk konsentrasi yang diizinkan dalam kandungan emisi atau polusi yang dihasilkan oleh suatu aktivitas ekonomi tertentu. Ada standar kualitas tertentu untuk tiap-tiap jenis polutan yang dihasilkan, tetapi penerapannya dalam implementasi kebijakan lingkungan bisa saja disesuaikan dengan kondisi industri dan faktor sosial budaya, ekonomi, dan politik dalam suatu negara. Yang kedua, pendekatan insentif ekonomi atau berbasis pasar. Pendekatan ini terdiri dari dua. Yang pertama, evolusi pendekatan berbasis pasar dalam pengendalian polusi. Instrumen pengendalian polusi berbasis pasar mempresentasikan pengaruh suatu komitmen pada prinsip ekonomi pasar bebas dan sukses ekonomi ortodoks untuk mengarahkan formasi kebijakan publik. Namun, kriteria untuk desain dan penilaian intervensi kebijakan tidak harus dipengaruhi oleh suatu komitmen, melainkan memerlukan pengkajian pedoman desain dan penilaian kebijakan yang harus diarahkan oleh adanya pengakuan tentang intervensi teknologi, ekologi, sosial, dan oleh penemuan kriteria evaluatif kebijakan yang konsisten dengan aspek saling kebergantungan ini. Yang kedua, strategi pengendalian polusi yang efisien. Ide utama di belakang pendekatan insentif ekonomi adalah meningkatkan biaya kelalaian lingkungan dan pada saat yang sama memberikan kesempatan kepada produsen suatu fleksibilitas untuk menemukan strategi pengendalian polusi dengan biaya terendah oleh mereka sendiri. Dengan meningkatkan biaya kelalaian, produsen memiliki insentif pribadi untuk menyediakan tingkat pengendalian polusi yang optimal secara sosial. Berikut merupakan kurva tingkat pengendalian polusi optimal
secara sosial. Pendekatan insentif sendi ekonomi bisa dikelompokkan dalam 3 kategori besar. Yang pertama, aturan liabilitas atau liability rules, yaitu menetapkan standar perilaku yang bisa diterima secara sosial sehingga jika suatu produsen melanggar standar ini, dia menderita beberapa konsekuensi finansial seperti fee ketidakpatuhan, skim deposit dan bayar kembali, serta jaminan penampilan. Yang kedua, pendekatan kuantitas atau quantity rationing, yaitu menentukan tingkat polusi yang bisa diterima dengan mengalokasikan izin-izin yang bisa diperdagangkan, yang memberikan suatu insentif bagi produsen dengan biaya pengendalian polusi yang rendah untuk mengurangi polusi dan menjual kelebihan izinnya pada produsen dengan biaya pengendalian yang tinggi. Yang ketiga, pendekatan harga atau price rationing, yaitu meningkatkan biaya kelalaian dengan menetapkan denda, pajak atau subsidi pada perilaku produsen atau produk. Denda emisi adalah bentuk paling umum dari kategori pendekatan harga ini. Beberapa instrumen lain yang bisa ikut berperan dalam pengendalian polusi dan emisi yang berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan adalah sebagai berikut. 1. Sertifikasi barang ramah lingkungan, yaitu introduksi sertifikat yang bisa diperdagangkan yang dialokasikan atau diberikan pada pabrik-pabrik yang menyediakan kendaraan atau barang-barang tahan lama, yang membuat konsumen mereka bisa mengurangi emisi CO2 mereka. Sertifikat ini adalah suatu dana atau allowance untuk setiap ton CO2 yang dihindari. Kemudian, pabrik bisa menjual sertifikat ini pada pasar emisi dan menggunakan penerimaan untuk menurunkan harga kendaraan yang terbersih mereka. 2. Daur ulang atau recycling. Metode kunci dalam strategi penanganan limbah yaitu 1. Mensyaratkan kementerian pemerintah membeli produk-produk daur ulang dimulai dengan ketat. Yang kedua, target-target daur ulang otoritas lokal resmi dan rencana-rencana aksi. Yang ketiga, program aksi sumber daya dan limbah baru yang diperuntukkan bagi pengembangan pasar baru bagi limbah yang didaur ulang dan lainnya. Yang ketiga, ada insentif bagi barang dan teknologi ramah lingkungan, yaitu memberikan insentif dan subsidi bagi perusahaan yang menghasilkan teknologi penggunaan energi yang lebih rendah dan ramah lingkungan. Hal ini sangat relevan dengan negara-negara dan sektor-sektor dengan intensitas energi yang relatif tinggi dengan pengendalian polusi yang rendah. Yang ketiga, ada pendekatan sukarela. Dalam mencari instrumen kebijakan lingkungan yang efektif, perhatian dalam mengombinasikan instrumen kebijakan lingkungan seperti pajak dan denda atau charge, skim-skim yang diperdagangkan, persetujuan sukarela, metode informasi dan regulasi kontrol dan perintah tradisional dalam campuran kebijakan yang kumulatif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa. Untuk materi ketiga, yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. Karena sudah azan, jadi kita tunggu azan sebentar. Oke, baik. Selanjutnya yaitu materi ketiga, implikasi ekonomi pengendalian polusi. Secara teoritis, kebijakan lingkungan yang ditargetkan secara spasial dipertimbangkan optimal karena agen ekonomi menentukan usaha-usaha mereka berdasarkan lingkungan mereka. Akan tetapi, keunggulan ini bisa ditentukan oleh biaya informasi yang tinggi. Perbandingan standar teknologi, standar penampilan pajak, dan izin yang diperdagangkan telah menjadi suatu topik utama dalam hukum lingkungan dan ekonomi lingkungan. Kebanyakan analisis mengasumsikan bahwa emisi dan dampak kesehatan adalah terkait secara linier dan positif. Wiener mencoba menganalisis dampak fungsi dosis respon nonlinier pada pilihan instrumen, khususnya mengkaji dampak hormesis pada pilihan antara standar penampilan yang tetap dengan izin-izin emisi yang diperdagangkan. Beberapa polutan bisa jadi hormetis dan menyebabkan dampak berbahaya emisi lokal. Yang lainnya bisa saja hormetis tanpa menyebabkan dampak berbahaya emisi lokal. Hanya dampak berbahaya lokal dari emisi saja yang menimbulkan suatu masalah bagi perdagangan emisi.
Selanjutnya, syarat-syarat di bawah perdagangan emisi bisa tampil kurang baik atau bahkan membahayakan di bawah hormesis, bergantung pada seberapa ketat suatu tingkat proteksi diatur. Baik, selanjutnya yaitu materi keempat yang akan dibacakan oleh Yesi. Kepada Yesi disilahkan. Baiklah, 4. Kebijakan pengendalian polusi internasional dan global. Masalah eksternalitas internasional sering disebut polusi lintas batas yang muncul akibat kurangnya hak-hak pemilikan dalam sumber daya umum global. Sementara itu, masalah yang paling mendapat sorotan global saat ini adalah eksistensi perubahan iklim dan bagaimana mengatasi masalah tersebut. Aksi-aksi kolektif untuk mengatasi masalah perubahan iklim merupakan sebuah sejarah yang panjang dan tiada akhir. Telah banyak usaha, baik pada tataran regional maupun internasional, dalam mengatasi masalah tersebut. Galeano et al. Pada tahun 1998 misalnya telah melakukan review genesis dan perkembangan aktivitas internasional sejak penandatanganan UNFCCC pada tahun 1992 sampai konferensi terakhir dari pihak-pihak terkait di Kyoto, Jepang, akhir Desember 1997. Next. Dalam 2 dekade terakhir, isu polusi lintas negara, internasional, bahkan global telah mendapat porsi perhatian yang signifikan. Masalah lingkungan seperti emisi karbon dan perubahan iklim, hujan asam, polusi udara lintas negara adalah masalah yang dicarikan metode pengendalian yang tepat dalam kerangka kerjasama internasional. Dalam konteks ini, Bernstein menegaskan bahwa meskipun jumlah regulasi dan badan yang menangani lingkungan global semakin meningkat, tetapi pembagian konvensional antara isu-isu domestik dan internasional masih memunculkan isu-isu yang terkait dengan legitimasi komunitas dan etika. Dalam kerangka itulah, pada bagian ini akan disorot secara khusus tentang urgensi penanganan polusi lintas nasional, model kebijakan pengendaliannya, serta prospek perkembangannya ke depan. Next. 1. Polusi internasional dan teori permainan. Teori permainan senantiasa mengacu pada konsep optimalisasi, di mana diasumsikan bahwa baik benefit marginal maupun biaya marginal dari pengendalian polusi diketahui. Dengan demikian, jumlah biaya pengurangan polusi dan kerusakan lingkungan di seluruh dunia bisa diminimalisir. Yang kedua, kebijakan tarif eksternal. Kebijakan pengendalian polusi lintas nasional bisa didekati dalam konteks perdagangan internasional melalui pemberlakuan tarif terhadap komoditas yang menimbulkan eksternalitas. Dalam melihat kebijakan tarif ini, yang menarik untuk dikaji, pertama adalah besarnya tingkat tarif yang terbaik dalam melindungi korban dari eksternalitas lintas nasional, dan kedua adalah tingkat tarif yang dapat membantu untuk mempertahankan optimum Pareto ketika negara yang menimbulkan pencemaran tidak berusaha meregulasi emisi mereka atau setidaknya tidak cukup memperhitungkan dampak-dampak pada negara korban. Next. 1. Mekanisme fleksibilitas dan instrumen izin emisi yang bisa diperdagangkan secara internasional. Yang A-nya, mekanisme fleksibilitas. Protokol Kyoto menyediakan 3 mekanisme fleksibilitas yang menyediakan perdagangan emisi internasional atau International Emission Trading, implementasi bersama atau Joint Implementation, dan mekanisme pembangunan bersih atau Clean Development Mechanism, dengan tujuan agar negara-negara industri bisa mencapai batas emisi mereka dengan biaya terendah terhadap ekonomi mereka. Secara konseptual dibedakan ada 4 set utama dari mekanisme fleksibilitas, yaitu yang pertama perbankan izin, yang kedua perdagangan izin antar periode, yang ketiga perdagangan izin antar wilayah, dan yang terakhir perdagangan antar wilayah dan periode. B. Konsep kebijakan emisi yang bisa diperdagangkan internasional. Sistem izin atau hak emisi CO2 yang bisa diperdagangkan adalah suatu pendekatan yang menjanjikan untuk melawan pemanasan global, setidaknya dari sudut pandang teoritis. Next. C. Perspektif penerapan instrumen pajak dan izin yang diperdagangkan bagi polusi internasional.
Perdagangan emisi berlangsung dari dua alternatif dasar, yaitu yang pertama, kredit reduksi emisi yang nilai standar tersebut sering merupakan regulasi yang berbasis aktivitas. Yang kedua, cap dan perdagangan yang menspesifikasikan total emisi yang diizinkan. Dalam perkembangannya, salah satu kendala utama negara-negara maju yang mengeluarkan tingkat emisi yang tinggi adalah tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mitigasi perubahan iklim yang harus ditanggung oleh ekonomi. D. Pasar sertifikat hijau. Sertifikat hijau biasanya diterkaitkan dengan sisi penawaran. Suatu badan mengeluarkan sertifikat hijau ketika suatu produsen mendaftarkan produksi listrik hijau yang aktual. Sejalan dengan pasar-pasar untuk sertifikat hijau ini, diterapkan teknologi energi yang bisa diperbaharui yang muncul di sejumlah negara. Meskipun inisiatif nasional untuk pasar sertifikat hijau ini agak berbeda, mereka bisa menjadi suatu titik awal untuk membangun suatu pasar sertifikat Uni Eropa umum. Sekianlah yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yesi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.